Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ajang balapan dunia Supersport 300 sudah memasuki pertengahan musim, dan pada akhir pekan ini akan diselenggarakan ronde kelima yang dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal. Di dalam persaingan perebutan juara dunia Supersport 300 ini menjadi persaingan yang semakin sengit saja, seperti roller coaster sob, yang masih naik dan turun. Karena di dalam perebutan gelar juara dunia Supersport 300 ini sob, sampai dengan akhir musim nanti masih menyisakan 200 poin lagi, sehingga masih banyak pembalap yang berusaha memperebutkan gelar juara dunia ini sampai dengan akhir musim nanti. Apalagi untuk posisi pembalap yang berada di 3 teratas. Sebut saja Iglesias Bravo yang berada pada posisi pertama, kemudian Aldi Satya Mahendra posisi kedua, dan di posisi ketiganya ada Loris Veneman. Nah, untuk posisi Aldi Satya Mahendra sendiri, sepertinya Aldi ini terjepit di antara dua pembalap Kawasaki di dalam perebutan gelar juara dunia. Karena untuk Iglesias Bravo yang berada pada posisi pertama, pembalap yang menggunakan Kawasaki, dan juga Loris Veneman yang berada pada posisi ketiga adalah pembalap yang menggunakan Kawasaki. Hanya Aldi Satya Mahendra, pembalap di posisi kedua, yang menggunakan Yamaha. Akan tetapi, walaupun Iglesias Bravo dan juga Aldi Satya Mahendra berada pada posisi 1 dan posisi kedua di klasemen sementara, namun tampaknya pembalap yang diunggulkan sampai dengan pertengahan musim ini ialah Loris Veneman yang saat ini berada pada posisi ketiga di klasemen sementara. Kabar ini admin dapatkan dari situs resmi World Superbike, di mana dari informasi yang disampaikan bahwa Loris Veneman ini penampilannya semakin membaik saja sampai dengan pertengahan musim ini. Apalagi pada saat balapan di ronde keempat kemarin di Ceko, Loris Veneman berhasil mendapatkan double podium. Sehingga walaupun Loris Veneman pada saat ini tidak memimpin di poin kejuaraannya di poin klasemen, tetapi pembalap Belanda yang berusia 17 tahun ini diunggulkan di dalam perebutan gelar juara dunia Supersport 300. Dan pada sesi free practice juga sesi Superpole di sirkuit Portimao, Portugal pada ronde kelima Supersport 300, tampaknya Loris Veneman kembali menunjukkan dominasinya. Bisa saja pada akhir pekan ini di race ke-1 dan race kedua kembali Loris Veneman mendapatkan hasil yang baik seperti pada ronde sebelumnya di Ceko, yang saat itu ia berhasil mendapatkan podium ke-1. Nah, kali ini bisa saja Loris Veneman meraih podium ke-1 lagi, dan berarti dia akan menciptakan rekor sebagai pembalap yang berhasil mendapatkan kemenangan secara berturut-turut sebanyak 3 kali ya. Karena belum pernah ada pembalap Supersport di ajang balapan dunia Supersport 300 ini yang berhasil meraih kemenangan 3 kali secara berturut-turut. Apabila nanti pada ronde kelima yang dilaksanakan di Portimao, Portugal ini, Loris Veneman berhasil mendapatkan posisi ke-1 lagi atau podium pertama, maka Loris Veneman akan menjadi pembalap pertama yang berhasil mendapatkan kemenangan secara 3 kali berturut-turut di ajang balapan dunia Supersport 300. Sedangkan untuk Aldi Satya Mahendra pada ronde kelima kali ini, balapan yang dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal, ini menjadi penampilan perdana Aldi di sirkuit Portimao, Portugal. Jadi tentu saja tampaknya Aldi masih harus melakukan penyesuaian dengan sirkuit ini, atau bisa admin katakan Aldi ini harus melakukan penyesuaian dengan cepat agar bisa bersaing untuk mendapatkan posisi yang baik, sehingga posisinya di klasemen sementara yang berada pada posisi kedua tidak tergeser oleh pembalap yang lainnya. Namun untuk Iglesias Bravo yang pada saat ini memimpin klasemen sementara di ajang balapan dunia Supersport 300, pastinya ia juga ingin mendapatkan hasil yang baik pada ronde kelima kali ini yang dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal. Apalagi sebelumnya pada ronde keempat di race keduanya, Iglesias Bravo ini sempat kecewa karena seharusnya ia meraih posisi ke-1, namun karena dinyatakan melakukan manuver yang terlalu berbahaya terhadap Loris Veneman pada saat beberapa meter saja ya menyentuh garis finish, dan akhirnya pada saat itu Iglesias Bravo harus mundur ke posisi kedua, dan Veneman yang berhasil meraih posisi ke-1. Jadi tentu saja pada race kali ini di Portimao, Portugal, Iglesias ingin membalas kekecewaannya pada ronde keempat kemarin untuk mendapatkan hasil yang baik pada ronde kelima kali ini. Sehingga tentu saja dengan penampilan solid dari dua pembalap Kawasaki ini pada balapan sebelumnya di ronde keempat, akan menjadi tantangan tersendiri bagi Aldi di ronde kelima kali ini di Portimao, Portugal, karena Aldi ini posisinya terjepit di antara dua pembalap Kawasaki ini pada klasemen sementara di ajang balapan dunia Supersport 300. Ditambah lagi ini adalah penampilan perdana Aldi di sirkuit Portimao, Portugal. Tetapi jangan salah ya sob, bukan hanya 3 pembalap ini saja yang di posisi 3 teratas,
yang berpeluang di dalam perebutan gelar juara dunia Supersport 300 untuk musim 2024. Karena masih ada pembalap-pembalap lainnya yang bisa saja memberikan kejutan di paruh kedua akhir musim ini. Sebut saja Marc Garcia yang membela pabrikan Cina Coffee Racing Team. Kemudian Jeffrey Buis, nah ini juara bertahan pada musim sebelumnya ya. Jeffrey Buis yang membela Freudenberg KTM Paligo Racing. Kemudian ada juga rekan satu tim dari Aldi, yaitu Marco Gaggi yang membela Yamaha BR Corse. Dan tidak lupa juga ada abang dari Aldi, yaitu Galang Hendra Pratama yang membela Pro GP Niti Racing Yamaha. Nah ini semua pembalap-pembalap yang masih berpeluang memberi kejutan pada klasmen sementara ya sampai dengan akhir musim nanti. Untuk Buis sendiri yang menjadi juara dunia Supersport 300 pada musim sebelumnya, pastinya ingin mempertahankan gelar tersebut untuk musim 2024 ini. Tetapi sayangnya, sampai dengan pertengahan musim ini tampaknya penampilan Buis masih belum cukup baik. Dan di ronde keempat kemarin yang dilaksanakan di Ceko, Buis sama sekali tidak berhasil meraih poin baik di race ke-1 maupun di race keduanya. Sehingga pada race kali ini di ronde kelima di Portimao, Portugal, pastinya Buis ingin tampil solid dan mendapatkan poin yang berharga untuk memperbaiki posisinya pada klasemen sementara. Oke sob, sekarang mari kita lihat saja bagaimana hasil pre-practice pada kategori Supersport 300 yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin tanggal 9 Agustus. Untuk pembalap yang berhasil meraih posisi ke-1 ialah Loris Paneman yang membela MTM Kawasaki dengan catatan waktunya 1 menit, 55,106 detik. Disusul Mark Vanucci di posisi kedua yang menggunakan Yamaha YZF-R3 dari Pata Yamaha AG Motorsport Italia dengan catatan waktunya 1 menit, 55,564 detik. Di posisi ketiganya ada Galang Hendra Pratama, pembalap dari Indonesia yang membela Pro GP Niti Racing menggunakan Yamaha YZF-R3 dengan catatan waktunya 1 menit, 55,745 detik. Nah benar kan sob, seperti yang Amin katakan bahwa Yamaha YZF-R3 ini unggul di sirkuit Portimao, Portugal. Buktinya pembalap Yamaha berada pada posisi kedua dan ketiga pada saat sesi pre-practice. Lanjut lagi di posisi keempat ada Garcia yang membela Coffee Racing Team pabrikan Cina ini ya sob, dengan catatan waktunya 1 menit, 55,948 detik. Kemudian di posisi kelima ada Carter Thompson, pembalap dari Australia yang membela Fusport RT Motorsport by SKM Kawasaki dengan catatan waktunya 1 menit, 56,054 detik. Nah untuk Thompson sendiri ini menjadi pembalap pengganti karena pembalap dari Fusport RT Motorsport by SKM Kawasaki ini mengalami cedera sehingga Thompson dipilih untuk menjadi pembalap penggantinya dari ronde keempat kemarin. Nah, yang cukup mengejutkan admin ini Thompson cukup berani ya sob. Thompson dan juga tim manajernya. Karena kan 1 minggu lagi Thompson ini harus balap di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup menjadi rivalnya Peda ya, yang akan dilaksanakan ronde kelimanya di sirkuit Spielberg, Austria. Tetapi di akhir pekan ini Thompson malah memilih untuk tetap turun di ajang balapan dunia Supersport 300. Mungkin saja Thompson ini tergiur ya sob dengan hasil baik yang sudah ia raih pada saat ronde keempat kemarin yang dilaksanakan di Autodrome Ceko, di mana pada race ke-1-nya Thompson berhasil meraih podium ketiga. Jadi pada ronde kelima kali ini Thompson memutuskan tetap ikut di ajang balapan dunia Supersport 300 untuk menggantikan pembalap yang cedera dari Fusport Motorsport by SKM Kawasaki. Namun, seandainya saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Thompson pada saat ia mengikuti ajang balapan dunia Supersport 300 akhir pekan ini yang menjadi ronde kelima yang dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal, pastinya akan merugikan Thompson karena bisa saja ia melewatkan ronde selanjutnya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, lanjut lagi di posisi keempat pada saat sesi pre-practice diraih oleh Iglesias Bravo. Nah ini dia Iglesias Bravo yang menjadi pimpinan klasmen pada saat sesi pre-practice, hanya berhasil menempati posisi ke-6 dengan catatan waktunya 1 menit, 56,095 detik. Di posisi ke-7 ada Osuna Saiz, pembalap yang membela Deza Box 77 Racing Team yang menggunakan Kawasaki Ninja, dengan catatan waktunya 1 menit, 56,248 detik. Posisi ke-8 ada Garcia Gonzalez yang membela pabrikan Cina Coffee Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 56,296 detik. Posisi ke-9 ada Mayer, pembalap yang membela MS Racing yang menggunakan Yamaha YZF-R3 dengan catatan waktunya 1 menit, 56,330 detik. Dan di posisi ke-10-nya ada Marco Genai
pembalap yang membela MTM Kawasaki dengan catatan waktunya 1 menit, 56,395 detik. 1 menit, 56,332 detik. Sedangkan untuk Aldi Satya Mahendra pada sesi free practice hanya berhasil menempati posisi ke-14 karena ini juga penampilan perdana Aldi ya di sirkuit Portimao Portugal, dan pada sesi free practice sepertinya ini masih sesi pengenalan bagi Aldi untuk sirkuit Portimao Portugal. Sehingga di sesi free practice ini Aldi menempati posisi ke-14 dengan catatan waktunya 1 menit, 56,391 detik. Nah, itulah dia sob untuk sesi free practice pada sirkuit Portimao Portugal untuk kategori Super Sport 300. Jadi tidak mengejutkan bagi admin jika Aldi menempati posisi ke-14 di saat sesi free practice ini, karena ini adalah penampilan perdana Aldi di sirkuit Portimao Portugal, sehingga pastinya Aldi masih melakukan pengenalan dan juga penyesuaian di sirkuit Portimao Portugal. Dan yang lebih pentingnya lagi, pada saat sesi free practice kali ini di Portimao Portugal tidak terjadi drama-drama yang merugikan Aldi seperti pada saat ronde sebelumnya ya di Autodrome Ceko, di mana pada saat sesi free practice sampai dengan sesi Superpole banyak sekali drama yang harus dihadapi Aldi. Tetapi kali ini di saat sesi free practice di Portimao Portugal tampaknya Aldi menjalaninya dengan cukup lancar, tidak menghadapi sebarang drama apapun yang merugikan bagi Aldi Satya Mahendra. Oke sob, sekarang mari kita lihat bagaimana hasil Superpole pada kategori Super Sport 300 di sirkuit Portimao Portugal. Yang berada pada posisi pertama masih Veneman yang membela MTM Kawasaki dengan catatan waktunya 1 menit, 55,399 detik. Disusul rekan satu tim Veneman yaitu Genai dengan catatan waktunya 1 menit, 55,916 detik. Dan yang melengkapi posisi 3 teratas di sesi Superpole kali ini ialah Galang Hendra Pratama yang berada pada posisi ketiga dengan catatan waktunya 1 menit, 55,962 detik. Di posisi keempat, Aldi Satya Mahendra. Nah, Aldi Satya Mahendra yang tadi pada saat sesi free practice berada pada posisi ke-14, kali ini di sesi Superpole melejit posisinya ke posisi keempat dengan catatan waktunya 1 menit, 56,072 detik. Di posisi kelimanya ada Vanucci yang membela Pata Yamaha EG Motorsport Italia dengan catatan waktunya 1 menit, 56,083 detik. Di posisi keenamnya ada Gaki, rekan satu tim dari Aldi Satya Mahendra dengan catatan waktunya 1 menit, 56,139 detik. Di posisi ketujuhnya ada pemimpin klasmen yaitu Iglesias Bravo dengan catatan waktunya 1 menit, 56,238 detik. Di posisi ke-8 ada Thompson, pembalap yang membela Fusport RT Motorsport by SKM Kawasaki dengan catatan waktunya 1 menit, 56,324 detik. Di posisi ke-9 ada Salvador dari MS Racing dengan catatan waktunya 1 menit, 56,353 detik. Di posisi ke-10-nya ada Kalatayud, pembalap yang membela Arco SAS Motor University Team. Nah, ini tim apa ya? University Team ya. Kayaknya tim kuliahan ini. Nah, ini dengan catatan waktunya 1 menit, 56,354 detik. Nah, itulah dia untuk posisi 10 teratas di sesi Superpole. Kali ini di sesi Superpole tidak ada nama pabrikan Cina ya, tidak ada Coffee Racing Team di posisi 10 teratas. Sedangkan pada saat sesi pre-practice tadi, Coffee Racing ini bahkan masuk di posisi 5 teratas. Tetapi kali ini di sesi Superpole, Coffee Racing terlempar dari posisi 10 teratas. Jadi tampaknya pada ronde kelima ajang balapan dunia Super Sport 300 kali ini yang dilaksanakan di sirkuit Portimao Portugal, Veneman yang diunggulkan yang akan meraih juaranya pada race ke-1 maupun race kedua, karena dapat dilihat dari hasil free practice dan juga hasil Superpole ya, dimana Veneman berhasil mendominasi di kedua sesi tersebut. Dan apalagi pada ronde sebelumnya di Autodrome Ceko, Veneman ini berhasil meraih double podium. Pastinya pada race kali ini di ronde kelima Veneman juga ingin meraih podium ke-1, sehingga ia bisa mencatatkan rekor sebagai pembalap Super Sport 300 pertama yang berhasil meraih kemenangan secara 3 kali berturut-turut. Akan tetapi, admin tetap optimis dengan penampilan Aldi di sirkuit Portimao Portugal kali ini. Walaupun pada saat sesi pre-practice, Aldi menempati posisi ke-14, tetapi pada saat sesi Superpole, Aldi bisa melakukan peningkatan yang cukup drastis dengan menempati posisi ke-4. Walaupun ini adalah penampilan perdana Aldi di sirkuit Portimao Portugal, ia bisa dengan cepat beradaptasi. Dari sesi pre-practice, posisinya itu di bawah posisi ke-14. Kemudian pada saat sesi Superpole langsung melejit ke atas di posisi ke-4.
Apalagi pada musim sebelumnya, tim Yamaha BR Corse ini meraih double podium di sirkuit Portimao, Portugal. Pastinya data tersebut juga akan sangat membantu bagi Aldi untuk mendapatkan hasil yang baik pada race nanti di ronde kelima kali ini di sirkuit Portimao, Portugal. Sedangkan untuk pimpinan klasmen yaitu Iglesias Bravo sempat mengalami kesulitan pada saat sesi Superpole ini. Bahkan Iglesias Bravo ini sempat terjatuh. Namun walaupun ia terjatuh, Iglesias Bravo berhasil meraih posisi ketujuh pada saat sesi Superpole. Yang menariknya sob, pada saat sesi Superpole, di posisi ketiga dan keempat diraih oleh dua bersaudara pembalap kebanggaan dari Indonesia, yaitu Galang Hendra Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra. Pastinya dengan raihan posisi ketiga dan keempat di sesi Superpole ini akan memotivasi kedua pembalap ini, kedua bersaudara ini untuk meraih podium pada race nanti di ronde kelima kali ini di Portimao, Portugal, sehingga apabila nanti mereka berdua berhasil naik ke podium secara bersama-sama ya, tentunya hal tersebut akan menjadi catatan tersendiri yang diraih oleh pembalap Indonesia pada ajang balapan dunia. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja dengan hasil yang cukup baik yang sudah diraih oleh Aldi dan juga Galang pada saat sesi Superpole akan berlanjut juga pada saat race ke-1 dan race keduanya, bahkan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sekian dulu dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.